Sri Asih. Trailer Sri Asih bisa dibilang aku terpesona banget sih, karena kita diajak untuk mengetahui alter egonya Sri Asih ini, kehidupannya gimana sih sebelum dia menjadi Sri Asih gitu ya. Ketika Sri Asih bergabung dalam satu organisasi yang menaungi keturunan Sri Asih, atau Alana bergabung ke salah satu organisasi yang menaungi keturunan yang akan mewarisi kekuatan Sri Asih ini. Sebenarnya pada awalnya mungkin ada sebuah takdir yang membawa dia ke sana. Alana yang sebenarnya adalah sosok wanita yang ambisius gitu ya, yang tapi dia ada sebuah rasa mungkin kemarahan yang bisa dibilang men-trigger dia untuk menjadi seorang yang mungkin akan diajarkan bahwa dia melawan rasa kemarahannya itu dengan menjadi seorang pahlawan mungkin ya. Ada satu titik yang mungkin akan men-trigger dia untuk akhirnya dia memilih untuk bangkit dari keterpurukannya. Itu sih yang aku rasakan ya. Maksudnya ketika seorang yang dikuasai oleh kemarahan karena kekecewaannya sendiri gitu ya, Alana ini adalah bisa dibilang amatur boxer kali ya, amatur boxing player gitu ya, yang bisa dibilang terlalu berambisi sama gelar juara, sampai akhirnya ada sesuatu yang mungkin nanti akan men-trigger Alana untuk menjadi seorang yang jauh sangat berbeda gitu ya. Artinya ketika dia menjadi seorang Sri Asih pun ada sesuatu yang digambarkan, kelihatan banget bahwa ada sebuah semangat bagi dia untuk menjalani kehidupan sebagai Sri Asih, walaupun mungkin itu bukan pilihannya di awal gitu ya. Aku di sini melihat ciri khas Bumi Langit balik lagi. Artinya di setiap filmnya Bumi Langit itu dia mempunyai ciri khas yang bisa dibilang di setiap filmnya itu dia mempunyai singgungan tersendiri terhadap suatu hal yang sebenarnya kita rasain setiap hari gitu ya. Ini singgungan ini balik lagi menurut aku dengan cara kembali menyinggung kasta yang kaya dan yang miskin. Sebenarnya itulah yang sebenarnya kita tunggu-tunggu gitu ya, karena kehidupan di Indonesia tidak lepas dari hal-hal yang seperti itu, yang hal-hal seperti itu yang manis control all your life itu sebenarnya ada gitu ya. Ada satu hal yang membuat aku terkejut gitu ya. Pada saat footage penting ditampilkan, ada seorang artis yang aku terkejut, ternyata dia bergabung dalam proyek ini, Reza Rahardian. Mungkin Reza Rahardian ini akan memegang peranan penting gitu ya, entah menjadi apa, tapi aku ngelihatnya bahwa Reza Rahardian ini adalah sosok yang akan nanti terlibat secara penuh sama kasus yang coba diangkat di film ini. Si Bumi Langit juga menampilkan sebuah hal yang sebenarnya menjadi
jawaban untuk beberapa hal yang nanti akan ada di filmnya. Artinya Bumi Langit menampilkan Alana yang bisa dibilang masih berlatih di sebuah organisasi yang menaungi semua keturunan Sri Asih gitu ya, yang mewarisi kekuatannya Sri Asih. Ibu Christine Hakim adalah pemimpin dari si organisasi tersebut. Nah, si Alana nanti akan belajar untuk menjadi seorang pahlawan. Di film ini secara kerja keras, karena memang aku yakin akan digambarkan si Alana ini mempunyai sebuah hal yang menjadi trigger bahwa entah itu kemarahan, entah itu ingin membalaskan dendamnya ya, karena memang di teaser awalnya pun kita sudah disajikan sama masa kecilnya Alana yang terlihat seperti dia sudah terbiasa untuk menjadi seorang wanita yang kuat sedari kecilnya. Aku ngerasa bahwa film ini akan lebih menggambarkan hal-hal seperti itu gitu ya. Si Alana ini atau Sri Asih nantinya akan menjadi penerusnya keturunan Sri Asih lainnya. Artinya ketika di komiknya, kalau di komiknya Sri Asih itu namanya Nani Wijaya. Kenapa Nani Wijaya ini nggak disebut ya, nggak menjadi tokoh sentral bahwa si Pevita Pierce ini akan menjadi Nani Wijaya. Nah, ini adalah Bumi Langit yang selalu menghasilkan bahwa ini adalah titisan atau penerus modern dari si pahlawan itu gitu ya. Entah bagaimana caranya, tapi Bumi Langit selalu punya cara untuk menggambarkan itu gitu. Maksudnya walaupun ini adalah sesosok orang yang modern mungkin, tapi Bumi Langit selalu tidak menghilangkan hal-hal yang ada di komiknya secara full. Maksudnya dia masih ada satu kesinambungan yang menjadi alasan kenapa Bumi Langit itu selalu membuat ceritanya seperti itu. Artinya kenapa apa yang terjadi di dalam film masih connect sama si komiknya, sama si masa lalu dari setiap karakternya gitu ya. Seperti kalau kita lihat di Gundala, dia punya what if. Gundala ketika lari dari seorang kaya yang menolong dia karena dia tidak mau diadopsi, Sancaka itu sebenarnya harusnya diadopsi. Kalau di komiknya menjadi sebuah ilmuwan dan akhirnya menjadi Gundala ya, itu yang di komiknya. Tapi kalau Bumi Langit itu selalu punya hal yang menjadi what if dan menjadi potensi cerita yang akan diangkat mungkin nanti di sequelnya gitu ya, di masa depannya. Aku melihat masa depan yang sangat cerah, seperti Sancaka misalnya. Sancaka itu memutuskan untuk menjadi hanya seorang wartawan koran gitu ya, atau pencetak koran lah. Itu kan karena dia tidak memilih untuk menjadi seorang yang kaya dengan menerima pinangan adopsi dari seorang yang kaya yang akhirnya terbunuh di akhir film karena dia hipnotis sama kaki tangannya pengkor gitu ya. Mungkin what if di sini masih akan digunakan di film-film selanjutnya termasuk kreasi ini. Aku masih ngelihat potensi yang besar bagi Bumi Langit untuk
mengembangkan ceritanya lagi, apalagi kita punya banyak potensi cerita komik yang sebenarnya bagus, tapi lewat Bumi Langit ini anak-anak muda jadi kenal sama karakter-karakter komik yang sebenarnya bukan zamannya kita. Aku pun belum lahir pada saat zaman komik itu, tapi Bumi Langit selalu punya cara untuk memperkenalkan itu yang membuat aku excited sekali untuk menonton film ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Begitu saja informasi dari Sri Asih Trailer. Jadi jangan lupa untuk ditonton, jangan nonton bajakan, dan see you on the next video. Bye guys.